Halo guys, selamat datang kembali di Buzz Overflower Thailand. Dan kali ini udah masuk episode 5. Episode 5 ini dibuka dengan beredar foto-foto Goria waktu di klub malam. Di sini Time benar-benar menunjukkan wajah yang kecewa sama Goria. Goria berusaha membela diri dan menjelaskan kalau dia tidak melakukan apapun. Gak mikir panjang, Tam gak terima penjelasan apapun dari Goria. Puncaknya si Tam sama banting kursi atas kekecewaan dan meninggalkan Goria. Masih di tempat yang sama ada Kevin sama MG. Mereka berdua punya firasat kalau foto-foto yang beredar sepertinya memang disengaja untuk jatuhin Goria dan memancing kemarahan si Tam. Dengan perasaan campur aduk, Goria pergi meninggalkan kerumunan. Dan dia telepon Kaning, dia cerita kalau sepertinya ada yang coba berniat jahat sama Goria. Kaning pun kaget dan bertanya kenapa foto-foto itu bisa tersebar. Di sini Goria pun meminta bantuan si Kaning untuk menyelidikin siapa dalang di balik kasus ini. Guys, ada MG sama Kevin, gak ketinggalan. Mereka berdua kini jadi tim Goria tanpa sepengetahuan Tam buat menyelidikin kasus ini juga. Terus pulang sekolah, Goria sama Kaning melipir ke tempat kejadian perkara. Di sini mereka berdua nggak digubris sama pegawai di situ, karena Goria sama Kaning tuh masih pakai baju sekolah. Nggak lama ada Kevin muncul. Kevin ceritanya mau menyelidikin kasus ini, tapi Kevin nggak cerita sama Goria. Di sini dia pura-pura jadi tamu. Setelah masuk, Kevin ngobrol-ngobrol sama pemandu di situ. Kevin tanya, apakah di ruangan ini ada CCTV? Sang pemandu jawab, jelas ada untuk antisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ruangan ini termasuk kelas eksklusif, selebihnya aku nggak tahu. Pertanyaan Kevin ini seperti buat pemandu itu nggak nyaman. Akhirnya salah satu pekerja pria di sana memberkati Kevin, menegurnya untuk menjaga sikap dan disuruh keluar. Kevin nggak terima, akhirnya terjadi perkelahian. Gak lama si bos klub malam itu datang. Dan begitu tahu ternyata itu Kevin, salah satu anak dari miliarder di negaranya, si bos langsung meminta maaf sama Kevin. Di sini Kevin tanya langsung sama si bos, siapa pemilik klub ini dan kenapa foto temanku ini bisa tersebar. Si bos di sini sepertinya ketakutan sama pertanyaan Kevin. Si bos bilangnya dia pemilik sendiri klub ini, tapi Kevin gak percaya gitu aja. Di sini Kevin bilang, sebenarnya ini bukan masalah bagaimana foto ini bisa tersebar, tetapi bagaimana bisa kami ditantang. Dan akhirnya si bos pun bilang klub ini dinaungi sama salah satu keluarga di negara tersebut. Guys, kita pindah ke tempat yang berbeda. Di sini ada Time yang lagi mabuk di klub malam. Terus gak lama dia disusul sama MG. Nah, pas MG lagi jagain si Time dari jauh, tiba-tiba dia lihat Hana, teman sekolah Goria dengan penampilan yang berbeda. Hana nyamperin Time dengan membawa segelas minuman yang sebelumnya udah dikasih obat tidur. Time yang lagi mabuk pun langsung menghabiskan minuman itu. Dari jauh, MG masih pantau Hana dan Time. Dengan hati bertanya-tanya, tiba-tiba ada pelayan datang yang ngasih bil dan pandangan MG pun teralihkan. Dia panik karena Time sudah tidak ada di tempat. Guys, kita pindah ke Goria sama Kaning. Di sini Goria lagi galau, maybe dia butuh teman jadi dia nginep di tempat Kaning. Waktu lagi makan, Goria lihat story Hana di close friend. Dia lihat Hana sama Time. Akibatnya dia gak fokus sama Kaning yang lagi ngomongin si Kevin. Kaning pun akhirnya tanya sama Goria, sebenarnya ada apa antara Time sama Goria? Karena Kaning pikir kemanapun Goria pergi selalu ada Time. Goria akhirnya pun curhat kalau dia itu kesel karena Time gak percaya sama Goria. Dan itu rasanya menyakitkan. Guys, sepertinya Goria udah mulai cinta sama Time. Kita pindah ke Hana. Hana bawa Time ke hotel. Dia ngebaca KP Time. Saking terobsesinya Hana sama Time, dia pingin banget nyium. Tapi gak jadi karena tiba-tiba Time nyebut nama Goria. Guys, kita lanjut ke pagi hari di sekolah. Goria kaget
pas masuk ke kelas, dia lihat salah satu teman kelasnya ngerusak tempat duduknya. Temennya yang jahat ini ngechat Tem, dia minta izin buat ngabisin Gloria. Seketika balasan setuju langsung dari Tem, padahal yang balas chat itu Hana. Pagi itu Gloria pergi ke sekolah bawa motor Kaning. Jadi di sini dia bertanggung jawab banget sama motor Kaning. Dia berusaha keras untuk melindungi. Dan pas Gloria lihat motor itu dibakar, Gloria nangis. Di tempat berbeda dengan waktu yang sama, si Tem bangun, dia agak kebingungan. Dan pas buka gorden, dia lihat Kinci Ria. Dan itu buat Tem inget Gloria. Hana yang mupeng tiba-tiba peluk Tem dari belakang dan nyuruh si Tem buat ngelupain Gloria. Tem pun langsung melepas pelukan Hana, terus dia nyari HP-nya. Tiba-tiba si Hana meluapkan semua isi hatinya yang dia pendam lama. Di sini dia tuh sakit hati sama si Tem karena dulu Hana kecil waktu SD cintanya ditolak sama si Tem gara-gara si Hana jelek. Hana pun terobsesi sama si Tem. Setiap hari dia ngumpulin artikel about Tem sampai dia operasi wajah biar dia disukai sama si Tem. Dia pun akhirnya cerita alibi dia sekolah di Kocer. Dan sebenarnya dia sengaja juga jatuhin mie ke sepatu Tem biar dia bisa lebih dekat sama si Tem. Tapi Gloria malah hancurin semua rencana si Hana. Dan Gloria juga yang malah dapetin cintanya Tem. Puncak kemarahan si Hana meledak. Hana mengancam Tem untuk hancurin wajahnya karena dia kecewa usahanya itu ternyata sia-sia. Di sini pelan-pelan Tem ngasih pengertian ke Hana. Gak lama si Tem lihat isi chat grup sekolah. Dia pun langsung pergi bergegas ke sekolah. Gloria yang udah babak belur, dia dengan berani nantang siswa yang udah bakar motor Kaning. Dan pas Gloria mau dipukul, tiba-tiba si Tem datang dan langsung mengajar mereka dan nyuruh semua orang pergi. Di sini Gloria yang udah mungkin lelah, hampir pingsan, langsung ditangkap sama Tem terus digendong. Guys, ini jadi momen manis karena mereka berdua tuh saling menatap tajam. Dengan tulus di sini si Tem benar-benar meminta maaf sama Gloria berkali-kali karena sudah buat Gloria terluka dan tidak mempercayainya. Dan akhirnya Gloria dibawa ke rumahnya sambil sembunyi-sembunyi dia nyuruh asistennya untuk nganter kotak P3K. Di sini Tem megang wajah Gloria sambil bicara dengan pelan meminta maaf karena gara-gara ulahnya Gloria jadi terlibat dengan masa lalu Tem. Gloria tersenyum karena melihat Tem jauh lebih baik. Di tengah obrolan Gloria tertidur. Di sini Tem menyatakan perasaannya. Dia memaksa Gloria untuk menerima cintanya. Dan keesokan paginya, pembantu Tem ini sudah menyiapkan sepatu sama seragam sekolah buat Gloria dan nganterin buat milih motor sebagai pengganti motor Kaning yang rusak. Gak lama si Tem telepon. Dia telepon Gloria langsung nyariin Tem. Tem kasih tahu kalau Tem lagi ngeberesin kejadian kemarin akibat ulah Hana. Dan nyuruh MJ buat kasih hukuman sama siswa yang udah nyerang Gloria. Guys, kita pindah ke sekolah. Ada Hana yang ceritanya ini mengundurkan diri dari sekolah. Dan pas ketemu sama si Gloria, tanpa sepatah kata pun Hana pergi meninggalkannya. Terus pindah ke kantin. Di sini Tem memberikan pengumuman kalau Gloria sekarang adalah pacar Tem. Dan jika ada yang berani melukai Gloria, itu tandanya mereka akan berurusan dengan si Tem. Gloria pun kaget karena Gloria gak merasa pernah jadian sama si Tem. Dan guys, tiba-tiba ada suara Ren dari kejauhan. Ren udah pulang dari Paris. Gloria pun menatap Ren dari kejauhan. Guys, selesai deh. Buat kalian-kalian yang penasaran untuk episode selanjutnya, ditunggu selanjutnya. Oke, maaf kalau ada kata salah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you semuanya. Terima kasih.